Ada orang berkata begini, Allah wajib punya sifat begini dan mustahil punya sifat begini. Lalu ia tentukan sendiri. Ya, sifat wajib bagi Allah ada 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi, dan dah pokoknya cuma 20 aja, nggak boleh lebih. Waduh, ngatur banget sama Allah, Pak, namanya, Pak. Ya. Bayangkan, Pak, ya. Kita dulu juga, saya juga dulu belajar, katanya sifat Allah yang wajib hanya 20. Nggak boleh lebih dari 20. Wajib. Terus nama Allah berapa? 99. Berarti kalau 99 kurang 20 berapa, Pak? 79. Ternyata ada 79 nama tidak mengandung sifat. Nggak masuk di akal kayaknya, Pak. Dan memang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang, Bapak beribadah mengharapkan ridho Allah tidak? Baik, ada nggak sifat ridho dalam 20 sifat? Nggak ada. Berarti konsekuensinya kalau Bapak hanya beriman kepada 20 sifat, Bapak tidak boleh beriman Allah punya sifat ridho. Bapak takut nggak dari murka Allah? Saya takut dari murka Allah. Nggak ada dalam 20 sifat Allah punya sifat murka, Pak. Berarti kalau kita hanya beriman kepada 20 saja, berarti kita menolak sifat murka. Saya tidak heran kalau Badrus ngomong seperti itu. Orang ini kan yang nyata-nyata berdusta ketika membaca kitabnya Imam Nawawi itu kan, yang menambah-nambah lafaz istihbab kan. Terus berdusta lagi ketika mengatakan dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani menyalahkan akidah Asy'ariyah yang isinya Allah di mana-mana. Itu sudah kedustaan yang nyata. Lalu atas dasar apa kita masih mau percaya omongan orang ini? Apalagi ini tentang akidah Asy'ariyah sifat 20. Begitu meyakinkannya, gigi mulut bergerak mengatakan Allah kok sifatnya hanya 20. Dimana konsekuensinya kalau hanya 20 berarti Asmaul Husna itu cuma dipakai 20. Berarti Allah itu tidak murka. Berarti Allah itu tidak ridho. Berarti kita tidak perlu takut. Itu saya kira ya. Orang paling bodoh pun akan geli mendengar narasi goblok seperti ini. Tidak akan pernah ada orang yang otaknya waras percaya dengan narasinya orang bahwa Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya 20. Itu luar biasa, gobloknya, dungunya luar biasa itu. Tak peduli siapapun, mau doktor, mau apalagi baru LC. Berapa tahun sih belajar agama? Kalau narasinya sudah seperti itu ya goblok siapapun. Tidak pernah ada, sudah berkali-kali dikupas. Dalam bahasa Arabnya itu menggunakan wamin. Min itu litab'id. Litab'id itu dari kata ba'dun. Lalu diikutkan wazan fa'alah menjadi ba'adoh. Artinya menjadikan sebagian. Berarti min itu menunjukkan sebagian. Bahkan dipertegas di situ oleh As-Sanusi. Wa sifatullahi la tuhsa. Sifat Allah itu tidak terbatas. Pokoknya apapun kesempurnaan itu mesti sifat Allah. Li'anna kamalatihi la tuhsa la nihayata. Kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Hanya yang bisa kita tarik kepada hukum akal. Harus paham hukum akal itu apa sih? Hukum akal itu ada namanya wajib akli. Hukum akal itu hukum yang ditetapkan oleh akal. Wajib akli. Apa itu wajib akli? Pasti ada. Orang waras menolak kalau dikatakan tidak ada. Mustahil akli. Artinya tidak mungkin ada. Tidak mungkin terjadi. Orang waras pasti menolak kalau itu dikatakan terjadi. Ada jaiz akli, bisa jadi, bisa tidak. Ini tidak berkaitan dengan nas. Kenapa? Karena kita sudah bicaranya akal. Bicaranya itu yang menetapkan itu akal. Maka ada hukum akli, wadiknya adalah akal. Ada hukum adi, wadiknya adalah hukum bitikror ya. Ada yang nadir, ada yang kathir, sering terjadi. Ada hukum nakli ya. Yaitu yang diambil dari kitab dan sunnah atau simai. Dari mendengarkan itu. Semuanya itu dipakai. Jangan dikira kalau orang memakai hukum akli lalu menolak ayat. Itu goblok namanya. Ketika kita tidak terima dengan tafsiran kalian tentang ayat. Bukan menolak ayatnya. Ya. Tapi berbeda dalam memahaminya. Sekarang contoh kasus misalnya kidam. Kidam itu apa sih?
La awwalalahu. Tidak pernah tidak ada. Kamu tidak akan pernah temukan ayatnya Allahu la awwalalahu. Nggak ada. Yang ada huwal awalu. Kamu juga tidak akan temukan di hadisnya Allahu qadimun. Tidak ada. Tetapi kalau misalnya dikatakan Allah itu pernah tidak ada, berarti ada awal mulanya. Akal ini tidak mungkin bisa terima. Itu namanya mustahil. Itu namanya wajib akli. Berarti harus Allah itu tidak pernah ada awalnya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu hadis ya, hudus ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin berawal dari sesuatu lalu berubah menjadi ada. Sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada. Itu akal kita menolak kalau Allah bersifat begitu. Mau kamu tidak pernah temukan ayatnya, mau kamu tidak pernah temukan hadisnya, nggak penting. Tetapi akal sudah menetapkan itu. Kalau kamu dipaksa untuk mengatakan mungkin saja Allah itu pernah tidak ada, itu sama dengan kamu dipaksa untuk mengatakan mungkin saja saya bisa duduk sekaligus berdiri. Itu tidak akan diterima oleh akal yang waras. Gitu Pak Yagi, gitu. Mereka ini menyerang sifat 20 karena ini masuk kepada grup Asy'ariyah di mana mereka selalu berselisih dengan Asy'ariyah. Sebetulnya bukan masalah sifat 20. Tapi masalah mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Masalah apakah ada takwil, apakah ada tafwid. Sementara mereka ngotot makna dohir. Kalau tangan ya tangan. Kalau kita menolak itu, kamu menggunakan akal. Mendahulukan akal si goblok. Memang kamu kalau berakidah tidak menggunakan akal bagaimana? Coba baca kitabnya Ibnu Taimiyah. Dia mengikuti ucapan Ad-Darimi bahwa Ra'sul Jabal, puncak gunung itu lebih tinggi, lebih dekat kepada Allah daripada min asfalihi, daripada bawahnya. Sampai goblok kamu gak akan pernah temukan ayatnya, hadisnya, atau ucapan para sahabat, para tabi'in. Gak ada. Itu penerawangan akalnya dia. Karena meyakini Allah di atas secara arah. Sehingga kalau semakin ke atas semakin dekat. Itu namanya konsekuensi akal. Itu namanya hukum akal. Secara tidak langsung kalian pakai itu. Bahkan kamu baca coba kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Yang ngotot kalau Allah itu di arsy. Buktinya ketika Nabi Muhammad dipanggil ke arsy. Apakah sedang lebih dekat dengan Allah daripada ketika Nabi Muhammad di bawah, di bumi, atau sama saja? Kata Ibnu Taimiyah, kalau kamu menjawab itu lebih dekat berarti terbukti Allah di sana. Kalau kamu menjawab sama saja, kamu berarti tidak waras akalnya. Itu kira-kira hukum apa itu? Kan menggunakan hukum akal tuh. Sama dengan ditanya kalau kamu berdiri berarti tidak mungkin duduk. Percaya enggak? Percaya. Oh berarti ini benar. Kalau kamu bilang saya berdiri tapi mungkin saja saya duduk sambil berdiri. Nah itu goblok kalau orang bisa menerima begitu. Jadi selalu saya tegaskan tidak pernah ada teks Al-Quran atau hadis itu menabrak hukum akal. Itu ucapannya Ibnu Taimiyah. Al-adillah asy-syar'iyyah muwafiqah ya, sesuai ya. Bima khuliqa fil insan minal uqul as-sorihah. Sesuai dengan apa yang ada dalam diri manusia yaitu akal yang sorih ya, hukum akal. Kalau Ibnu Qayyim jelas ma akhbaru ya. Apa-apa yang disampaikan oleh para rasul ya, bukan cuma Nabi Muhammad bahkan ya, la tuhiluhu al-aqlu al-uqul ya, tidak mungkin itu dianggap mustahil oleh akal. Asy-Syatibi juga sama bahasanya ya, al-adillah asy-syar'iyyah la tunafi qadaya al-uquli. Dalil-dalil syariat tidak mungkin menabrak hukum akal. Ini kok kalian senang sekali sih mengelabui orang-orang bodoh itu dengan narasi-narasi terlalu mendekatkan, mengedepankan akal, menakar Tuhan dengan logika, dengan pendapat kita. Dia tidak tahu bedanya apa itu hukum akal, apa itu pendapat. Syekh Utsaimin ketika menetapkan bumi ini bulat, kata Syekh Utsaimin itu sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh akal bahwa bumi ini bulat. Kenapa? Karena orang kalau menuju satu jarak, menuju satu arah, nanti dia ternyata kembali kepada arah itu.
Berarti secara akal bumi ini bulat itu dikedepankan daripada donniyud dilalah dalam Quran, bahwa ada bahasa Quran itu bumi dihamparkan. Dihamparkan dianggap datar itu donni. Itu kata Syekh Utsaimin, Pak. Ya. Pak Badrus, saya tidak yakin dia bisa membaca sejauh itu. Bukan meremehkan ya. Kalau dilihat dari pola-pola bicaranya kan. Jadi saya sudah muak mau baca kitabnya ya. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita naik saja. Jadi kita live maksudnya ya. Jadi Syekh Utsaimin itu pernah menjelaskan bumi ini adalah bulat. Salah satu dari argumentasinya adalah al-qat'iyyu muqaddamun 'ala dzanni. Sesuatu yang pasti didahulukan daripada yang perspektif, masih prasangka. Bumi datar itu prasangka karena ada firman Allah, bumi ini kami hamparkan. Oh, kalau terhampar bisa jadi itu berarti datar. Tidak pasti. Bisa jadi. Makanya donniyud dilalah. Kata Syekh Utsaimin ini bertentangan dengan hukum akal. Bahwasanya bumi bulat. Kenapa bumi ini bulat? Karena kalau kamu ke barat terus nanti kamu tembusnya dari timur. Itu kira-kira pakai akal nggak Syekh Utsaimin? Pakai akal, Pak. Pakai akal. Jadi kalau Al-Quran memaksakan bumi ini datar, itu berarti salah memahaminya, karena tidak mungkin ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu informasi-informasi yang bertabrakan dengan hukum akal. Tiba-tiba misalnya ada dalam Al-Quran atau hadis itu bahwasanya Nabi Muhammad pernah duduk sekaligus berdiri. Atau matanya terpejam sekaligus terbuka. Kalau ulama hadis mengatakan, wa min alamati fil hadis ya, mukhalafatuhu al-aqlah. Salah satu dari ciri hadis itu layak dipertanyakan itu ucapan Nabi atau tidak adalah dia menyelisih hukum akal. Ingat ya, hukum akal bukan hukum kebiasaan. Jadi kamu kalau berakal, waras akalnya, tidak mungkin menolak sifat yang 20. Karena itu wajib ada secara akal. Kalau kamu menolak berarti kamu nggak ada akalnya. Begitu ya, mudah kan?